Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Kahina, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Itulah masa depanmu nanti. Apabila Kahina tidak mati dan tetap masih hidup, jika kamu tidak membunuhnya, maka dialah yang akan membunuhmu, ucap analis pada si Lasmi. Dia akan melakukan perbuatan sebejat itu dengan ayahnya sendiri. Lasmi masih belum yakin, namun pada raut wajahnya sangat terlihat perasaan ketakutan. Ketika besar nanti, Kahina akan mengkhianatimu dan juga membunuhmu. Dia akan menjalani hubungan terlarang dengan ayahnya sendiri. Lasmi tertutup lemas, berlinang air mata mencari jawaban pada analis. Kenapa Kahina bisa setega itu? Analis atau Mbak Kawul mendekati Lasmi, telunjuk jarinya menunjuk tepat ke jantung si Lasmi. Di sini mengalir darah orang-orang berhati kotor. Dimulai dari kakekku, anakku, cucuku, cicitku, nenekmu Rayu Ningsi dan juga ayahmu. Mereka semua terlahir sebagai pembunuh dengan moral yang rusak. Kamu tidak usah kaget, bila tubuh besar nanti Kahina akan memiliki moral yang rusak, serta memiliki jiwa pembunuh di dalam dirinya. Karena di darahnya juga mengalir darah pembunuh yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyangnya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Sifat pembunuh itu akan selalu ada dalam diri keluarga kita sampai kapanpun. Lasmi masih melihat dirinya yang tewas tidak berdaya. Di sampingnya masih terlihat adegan tidak pantas antara Kahina dan suaminya. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Lasmi hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apapun. Lasmi menangis sejadi-jadinya. Di dalam hidupnya belum pernah dia merasakan setakut malam itu. Dia takut bukan karena dia bisa mati terbunuh, tetapi dia takut apa yang dilihatnya pada Kahina dan juga suaminya akan benar-benar terjadi di masa depan nanti. Lasmi tidak tahu jika nanti semua itu benar-benar terjadi, pasti akan menjadi beban yang sangat berat sepanjang hidupnya. Walaupun dia mati, kematiannya pasti akan tetap dipenuhi oleh rasa penasaran yang dilihatnya masih belum terjadi, tetapi hatinya telah dibuat hancur. Sungguh akan mengecewakannya nanti apabila harus menanggung sakit dikhianati oleh anak dan suaminya sendiri. Apakah aku bisa menghentikan semua ini? Tanya Lasmi. Bisakah aku menemuimu? Sesungguhnya aku ingin membantumu menghentikan semua ini sebelum semuanya terjadi. Lalu apa yang harus kulakukan? Mata Lasmi memerah, wajahnya terlihat marah membara, rambutnya terurai berantakan, emosinya tidak lagi stabil. Analis memberikan pisau belati dari balik pinggangnya, lalu memberikannya pada Lasmi. Inilah waktumu untuk menghentikannya. Suara petir menggelegar, cahaya kilat menyambar-nyambar di langit, hujan yang semakin deras serta suara deras air sungai menandakan sungai kembali banjir. Airnya meluap keluar hingga mengenangi jalanan. Lasmi yang terbangun dari mimpinya langsung melangkah tanpa rasa takut mendatangi Kahina yang saat itu telah dia ketahui berada di rumah analis atau Mbak Kawul. Lasmi yang tersadar dari mimpinya merasakan betul apa yang dialaminya adalah nyata. Apalagi dia telah melihat masa lalu dan masa depan. Lasmi merasa semua masa depan tidak akan lagi berguna. Dia marah, takdir telah terlihat begitu jelas dan yang harus dia lakukan adalah menghentikannya sekarang sebelum semua benar-benar telah terjadi. Suara petir menggelegar seakan mengingatkan tentang rasa dendamnya, berbahaya untuk dirinya. Akan tetapi Lasmi yang telah bertekad merubah takdir tidak lagi memperdulikannya. Hati dipenuhi amarah dan juga dendam. Analis yang melihat Lasmi tersenyum, senyum yang jahat sebab dia telah benar-benar berhasil merasuki pikiran Lasmi untuk mengikuti hawa nafsunya. Sebab dengan kematian Kahina di tangan Lasmi adalah syarat mutlak ia bisa kembali hidup menjadi muda kembali. Analis yang melihat Lasmi berjalan menuju rumahnya bergegas berjalan lebih dahulu mendatangi Kahina karena waktu antara matahari terbenam adalah waktu terbaik untuk memasuki jiwa manusia. Itulah mengapa rumah yang memiliki anak kecil disarankan menutup pintu rumahnya di saat waktu maghrib, karena di waktu maghrib adalah waktu terkuat setan menggoda manusia.
bahkan sampai mencelakai manusia. "Ayo mbah, masa Kahina jadi rawon?" pinta Kahina kecil kala itu. Suara petir menyambar, ada iblis masuk ke dalam rumah gubuk. Mbah Kaul menyadari telah kedatangan orang lain. Terlihat dia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. "Jangan merusak pikiran cucuku," hancam Mbah Kaul pada setan yang sudah masuk ke dalam tubuh Kahina. Kahina yang kala itu sedang dalam kendali negatif menjawab ucapan Mbah Kaul. "Seperti keinginanmu, bila kamu ingin mati saat ini, maka putuskanlah garis keturunanmu. Jika tidak, hidupmu akan selalu seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa mati dan kamu akan terus menua." Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dialog jin. Bahasa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari bahasa manusia dimanapun di dunia ini. Karena bahasa itu murni berasal dari bahasa iblis yang terusir, bersamaan dengan turunnya malaikat Harut dan Marut yang telah membawa ilmu sihir untuk melawan ilmu sihir hitam yang kala itu merebak di bumi. "Ambillah kesempatan ini. Aku menghadiahkan hatinya untukmu. Gadis kecil ini masih suci, darahnya bersih. Bila kamu memakainya, waktumu hanya tersisa 7 hari untuk menguburkan diri hidup-hidup di dalam tanah dan tidur selama 27 tahun. Saat terbangun nanti, maka kamu akan kembali muda seperti dirimu 175 tahun yang lalu." Ucap sosok itu. "Aku sudah menyuruh ibunya datang ke sini." "Ibunya sangat membenciku," jawab Mbah Kaul. "Aku datang membawa jiwanya dari masa depan. Aku sudah buat dia tertipu. Aku menyamar menjadi dirimu." Si iblis tertawa terkekek-kekek, penuh dengan rasa kemenangan. Tipu dayanya terhadap manusia kembali berhasil. Kerakusan Kaul telah menjadikan dirinya memiliki budak manusia yang abadi. "Tapi dia cucuku. Aku benar-benar ingin berhenti memakan keturunanku sendiri." "Analis, ingat, separuh dari kamu itu adalah jin. Kamu bukan manusia lagi. Kamu akan hidup dengan umur panjang seperti halnya kami." Mbah Kaul terdiam antara menolak dan ingin, namun dia hanya menunggu kelanjutan takdir yang sudah dipersiapkan oleh sang iblis. Terdengar suara daun pintu rumah gubuknya yang diketuk nyaring dari luar. "Lasmi," tanya Mbah Kaul. "Buka!" Nada suara Lasmi meninggi. Mbah Kaul yang rentan membuka daun pintu rumahnya. "Mana Kahina?" Mbah Kaul yang melihat Lasmi langsung paham saat ini cucunya sedang diliputi amarah. Entah bagaimana sang iblis menggodanya, sehingga Lasmi yang lembut mendadak menjadi bengis dan menakutkan. Mbah Kaul menunjuk Kahina yang bersembunyi di bawah meja. "Keluar!" bentak Lasmi pada Kahina. Kahina yang ketakutan langsung keluar dari meja dengan badan yang gemetar dan ketakutan. "Ibu," tegur Kahina mencoba memelas. "Apa yang kamu lakukan denganku?" Kahina menggeleng. Gadis kecil itu tidak paham sama sekali apa yang dikatakan oleh ibunya. "Berbaring," bentak Lasmi. Kahina yang ketakutan menuruti permintaan ibunya. Wajahnya mengeluarkan air mata memohon belas kasihan. Mbah Kaul yang melihat adegan itu hanya berdiam diri di belakang. Dia memejamkan matanya saat Lasmi mengakhiri hidup Kahina. Tidak ada suara kesakitan ataupun ucapan yang mengeluh sakit. Bahkan Kahina masih sempat tersenyum sebelum ajal menjemputnya. Kematian manusia tidak berdosa, tidak akan merasakan sakit berlaku pada semua anak kecil yang meninggal dunia sebelum masa bali. Malaikat maut akan menjemputnya dengan cara yang sangat halus. Bahkan keluarnya ruh dari tubuh seperti air yang keluar dari kendi tanpa ada rasa sakit ataupun mengeluh. Kematian Kahina menjadi cikal bakal untuk Mbah Kaul menidurkan dirinya selama 27 tahun di dalam tanah dan akan terbangun kembali nanti dalam keadaan kembali muda. Usai melakukan eksekusi, Lasmi menjatuhkan pisaunya, kemudian pergi keluar dari rumah Mbah Kaul, meninggalkan jantung dan hati anaknya pada sebuah nampan. Melihat jantung dan hati Kahina, Mbah Kaul menjadi beringas. Jiwa kanibalnya kembali bangkit setelah puluhan tahun menahan diri untuk tidak menjadi seorang kanibal. Azan maghrib baru saja berkumandang. Di jalanan orang-orang desa berjalan beriringan membawa obor sambil berteriak memanggil-manggil nama Kahina. Lasmi yang baru pulang bekerja ketakutan sebab dia tidak sadar dengan apa yang telah dia perbuat. Dan saat mendengar anaknya telah hilang, dia pun turut mencari Kahina. Lasmi kembali datang ke rumah Mbah Kaul. Dia pun mengetuk pintu rumahnya.
Siapa? Tanya Mbah Kawul mendengar pintu rumahnya diketuk. Saya Mbah Lasmi. Sebentar. Mbah Kawul beranjak dari dapur. Dia sedang mengulek bumbu yang dia siapkan untuk masakan. Langkah kaki yang gontai itu berjalan tertati-tati. Umurnya yang tua benar-benar telah menyulitkan aktivitasnya. Mulai dari berjalan sampai melakukan kegiatan lainnya tidaklah mudah di usianya segitu. Itulah mengapa Mbah Kawul sangat bercita-cita ingin kembali muda lagi, karena dia merasa cukup tersiksa menjadi orang tua yang tidak berdaya dan juga miskin seperti saat ini. Suara pintu berderet pun terdengar ketika dibuka. Lasmi. Anakku mana, Mbah? Siapa, Dok? Kaina. Mbah Kawul tersenyum dan dia pun mempersilahkan Lasmi masuk. Masih ada, belum dimasak. Maksudnya, Mbah? Lasmi penasaran. Lasmi yang datang padanya senja tadi berbeda jauh karakternya dengan Lasmi yang datang malam itu. Wajah Lasmi malam itu terlihat kebingungan. Itu ada di panci, mau Mbah masak jadi rawon. Mendengar kata mau dimasak, Lasmi terkejut, matanya berair, akan tetapi dia harus memastikan apakah perempuan yang dikenal warga desa sebagai perempuan gila itu hanya bercanda padanya, ataukah memang benar-benar serius. Lasmi langsung berjalan sedikit berlari menuju dapur milik Mbah Kawul. Saat berada di dalam dapur, matanya tertuju pada tungku api yang terlihat menyala. Di atasnya ada panci besar dari kendi tanah. Lasmi memeriksa seluruh isi dapur, sampai akhirnya kakinya tanpa sengaja menginjak sesuatu yang aneh, yaitu daging berwarna putih pucat. Lasmi menjerit histeris saat melihat baju anaknya telah bersimbah darah di samping panci besar yang ada di hadapannya. Dan saat tutup panci dibuka, benar saja di dalamnya dia menemukan tubuh Kaina. Maka saat itu juga, dia berpikiran menurutnya bahwa Mbah Kawul telah memutilasi anaknya. Kembali ke masa kini. Malam itu, saat tersadar, seketika Lasmi menjerit histeris. Sontak saja teriakannya mengundang perhatian penghuni rumah, termasuk Ratna yang ikut terkejut. Lasmi, kamu sudah kembali. Aku di mana? Kamu sekarang di rumah. Tadi badanmu kejang-kejang. Kami takut terjadi apa-apa denganmu. Lasmi terlihat linglung. Badannya bergetar demam. Wajahnya pucat, detak nadinya seakan hilang. Sangat jelas di matanya dia bisa melihat bagaimana dirinya dengan keji mengakhiri hidup Kaina. Lasmi ketakutan dan kaget. Dia memeluk selimut dengan kedua lututnya. Kini Lasmi baru menyadari, ternyata dialah yang membunuh Kaina, putrinya sendiri. Pantas saja meskipun Mbah Kawul tertuduh membunuh Kaina, namun di dalam hatinya yang paling dalam tidak ada rasa benci dan dendam pada Mbah Kawul malam itu. Pantas saja saat dia mencari Kaina, dari raut wajah Mbah Kawul sama sekali tidak terlihat wajah menyesal dan bersalah. Ternyata dia sendirilah yang telah membunuh anaknya. Dia membunuh putrinya, anak satu-satu kesayangannya. Tasku mana, Ratna? Tasmu ada di kamarku. Aku mau pulang hari ini. Tatapan mata Lasmi terasa kosong. Yang dia lihat dan ingat hanyalah semua yang terjadi pada malam kematian Kaina. Dia benar-benar merasa hancur mengetahui kebenaran yang baru saja dia sadari. Lasmi, ini sudah malam. Sudah jam 11. Aku harus pulang sekarang. Anakku Ratna, anakku. Aku harus meminta maaf pada anakku sekarang. Melihat kondisi Lasmi yang mengkhawatirkan, Ratna meninggalkan Lasmi kemudian pergi mengetuk pintu kamar mbahnya. Mbah, Lasmi sudah sadar, Mbah. Bangun, Mbah, aku mau minta tolong. Mendengar suara cucunya memanggil dirinya, Bagor langsung bangkit beranjak dari tempat tidur memakai baju kaos putih yang polos dan tidak lupa mengenakan belangkon pada kepala. Lasmi sudah bangun, tapi dia memaksa minta pulang ke rumah malam ini juga, ujar Ratna. Wajah Ratna tampak bingung dan sedih. Apakah dirinya bilang seperti itu? Tanya Simbah. Iya, Mbah, kira-kira seperti itu. Mana Lasmi sekarang? Itu, Mbah, dia ada di kamar. Bagor dan Ratna berusaha meyakinkan Lasmi untuk menunda kepergiannya. Akan tetapi, Lasmi yang sudah merasa bersalah tidak bisa menahan lagi keinginannya untuk segera pulang. Bahkan tetap nekat mau pulang sendiri menggunakan bus malam.
Ratna yang paham kondisi kota sebesar Surabaya tidak membiarkan sahabatnya pergi sendiri. Terlalu berbahaya apabila membiarkan Lasmi pergi sendiri. Dia bisa menjadi korban kekerasan seksual dari para preman jalanan di kota itu. Melihat kondisi Lasmi yang terlihat aneh, akhirnya Bagor berinisiatif untuk mengantar Lasmi. Bagor yang terkenal kaya di kampungnya memiliki mobil dan juga sopir pribadi yang siap kapanpun mengantarkan dirinya. Perjalanan panjang dari kota Surabaya menuju desa Sumberwangi ditempuh selama 6 jam. Sepanjang jalan, Ratna tidak henti-hentinya memeluk sahabatnya, berusaha membesarkan hati sahabatnya. Sejak sadar selama di perjalanan, Lasmi terus membisu. Dia tidak mau menceritakan semua yang dilihatnya dalam perjalanan Rogo Sukmonya. Ratna yang penasaran mencoba mencari tahu jawabannya pada Bagor. Biarkan saja dulu, sepertinya dia baru menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Biarkan saja dulu, sampai kejiwaannya menjadi pulih, ucap Bagor pada cucunya. Perjalanan malam itu terdiri dari 4 orang, 1 sopir, Lasmi, Ratna, dan juga Bagor. Mereka mengantar Lasmi pulang ke desa Sumberwangi. Singkatnya, sesampainya di desa, Lasmi segera menuju makam anaknya. Akan tetapi saat sampai di pemakaman, betapa terkejutnya Lasmi saat melihat makam Kahina yang sudah berantakan. Tanah longsor benar-benar telah memporak-porandakan lokasi pemakaman itu. Dan sepulang dari lokasi makam, Lasmi meminta untuk diantar kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh ibunya. "Bapak mana, Ibu?" "Bapakmu sudah di kamar, Do, lagi tidur." "Aku mau ketemu Bapak," ucap Lasmi. Dia bergegas masuk ke dalam kamar bapaknya. "Monggo masuk," sambut ibu Lasmi pada Bagor dan Ratna. "Iya, Bude," sahut Ratna. 2 cangkir gelas bersama dengan 1 teko air kopi disuguhkan ibunya Lasmi pada 2 orang tamu yang datang bersamaan dengan Lasmi. Demi menyambut tamunya, Ibu Lasmi hanya berdiam di ruang tamu. Dia mencoba membuka percakapan walaupun hanya berbahasa basi. Sedangkan dari dalam kamar terdengar samar-samar suara Lasmi berteriak. "Harusnya Bapak membiarkan Lasmi mati, bukannya menjadikan adik-adik Lasmi tumbal ilmu hitam Bapak." "Duk, jaga ucapanmu," bentak Lekmin. "Bapak mau membunuhku? Bunuh, Pak. Harusnya dulu aku dibiarkan mati saja. Sakit hati Lasmi setelah mengetahui semua rahasia keluarga kita." Merasa tidak nyaman dengan keributan yang terjadi di dalam kamar, Ibu Lasmi pamit untuk melihat Lasmi dan suaminya yang sepertinya sedang terlibat dalam pertengkaran hebat. "Mohon maaf, saya tinggal sebentar dulu." Bagor dan Ratna pergi meninggalkan rumah Lasmi. Mereka tidak nyaman berada di rumah Lasmi. Bahkan saat mereka pergi, tidak ada satupun penghuni rumah yang menyadari kepergian mereka. "Rasanya tidak nyaman untuk terlibat terlalu jauh dalam urusan rumah tangga orang lain," ucap Bagor yang duduk di kursi tengah dengan Ratna cucunya. "Darsono, nanti sampai jembatan Jepang, berhenti ya. Aku mau ketemu temanku," pinta Bagor pada sopirnya. "Inggih, Pade." "Loh, Mbah tahu lokasi desa ini?" tanya Ratna yang penasaran. "Tahu, dulu Mbah waktu masih muda sempat 7 bulan tinggal di desa ini. Mbah dulu sempat belajar ilmu pada seorang di sini." "Oh alah, pantesan aku koheran Mbah bisa ngerti nama jembatan Jepang barang." Bagor tersenyum, matanya memandangi jalanan. "Memangnya kapan itu, Mbah?" "Dulu, 40 tahun yang lalu." "Ah, Mbah serius?" "Iya, Mbah serius." Iki loh, kaya wong arep ketemu mantan kekasih wae." Mendengar gelakar cucunya, Bagor tertawa lucu. Apa yang baru saja dikatakan Ratna membuat dia menjadi terhibur. "Bukan, Do. Dia itu sebenarnya Kurumba dan dialah yang membuat keluarga kita bisa memiliki segalanya. Biar kita itu miskin, Do. Mau makan aja susah. Mesti ngemis-ngemis kerjaannya sama tetangga biar bisa dapat beras." "Kalau mau ketemu teman masih muda, kapan janjiannya? Memangnya teman Mbah itu tahu gitu aja, Mbah? Kan dulu terakhir kesini waktu Mbah masih muda." "Mbah 40 tahun yang lalu sudah janjian ketemuan sama dia di jembatan Jepang jam 8 pagi.
Ratna merasa bingung, sebenarnya dia tidak bisa mencerna apa yang dikatakan oleh mbahnya. Mana bisa janjian sejak 40 tahun yang lalu dengan seseorang di tempat yang lama tidak pernah dikunjungi. Bertemu pun terakhir 40 tahun yang lalu. Pertanyaan dalam hati Ratna hanya dua. Apakah yang bersangkutan masih ingat mereka membuat janji bertemu jam 8 pagi? Dan apakah jika masih ingat apa dia temannya masih hidup? Jalanan yang terjal serta berbatu membawa mobil mereka ke jalan tempat yang dijanjikan oleh Bagor. Apakah kamu sudah pernah ke desa ini? Sudah berkali-kali, Mbah. Waktu masih sekolah dulu sering nginep di sini, di rumahnya si Lasmi. Lalu apakah kamu sudah tahu sejarah jembatan Jepang? Udah tahu dari cerita Lasmi, Mbah. Makanya dinamai jembatan Jepang. Dulunya tentara Jepang pernah dibantai di sini. Mayatnya dibuang di jembatan itu sampai-sampai nggak ada yang berani lewat jembatan itu kalau malam hari. Katanya jembatannya angker, Mbah. Walah, cucuku ternyata lebih tahu sejarahnya toh. Suasana pagi yang asri disambut panorama alam yang indah. Sawah-sawah terhampar luas di sepanjang mata memandang. Itu Lasmi kira-kira kenapa ya, Mbah? Aku kok tiba-tiba kepikiran dia. Kalau menurut Mbah sih, itu anak ngelihat semua kejadian yang menimpa dirinya dan keluarganya di masa lalu. Dia kan pernah cerita kalau punya 2 saudara laki-laki yang hilang di Sambar Macan. Seperti yang kita dengar tadi, saudaranya bukan di Sambar Macan tapi dibunuh oleh bapaknya sendiri. Iya, Mbah. Aku juga sekilas dengar gitu tadi. Ratna membenarkan ucapan mbahnya. Kasian ya Mbak Lasmi. Itulah, Nduk. Setiap keluarga memiliki rahasianya masing-masing. Mobil mereka berjalan perlahan karena jalanan di desa Sumberwangi masih berbatu. Ditambah lagi curam, di kanan dan kirinya ada jurang yang tinggi, sehingga membuat mobilnya bisa berjalan pelan dan juga hati-hati. "Padi, kita belok kemana, Pak?" tanya sopirnya saat mereka berada di simpang 3 jalanan. Belok kanan dan berhenti di jembatan yang pertama, Yole. Mobil pun melaju melewati rerimbunan rumput liar. Di sebelah kiri jalan terlihat sungai jeram dengan arus yang kuat menabrak puluhan batu besar yang terhampar di sepanjang sungai itu. Di sebelah kanan pemandangan hutan beserta kebun kopi berjejer rapi, bersama dengan ribunya pohon karet yang besar, terlihat sangat indah berwarna hijau dan indah. "Apa ini jembatannya, Padi?" "Iya benar, kita singgah di sini dulu," ucap Bagor saat mobil berhenti. Dia pun segera membuka pintu dan keluar. Ratna yang sejak tadi duduk di sebelah kakeknya mengernyitkan dahinya. Dia melongok keluar jendela mobil, memperhatikan ke kanan dan ke kiri, mencari tahu siapakah orang yang akan dijemput oleh kakeknya. "Kamu tunggu di sini, Nduk." Bagor berjalan menjauh dari mobil. Langkahnya yang goyah kali ini terlihat lebih bersemangat dari biasa. Seorang wanita tua berumur sekitar 80 tahun datang menghampiri Bagor. Ratna yang melihat wanita tua tersebut sedikit terheran dari mana datangnya wanita itu. Kenapa tiba-tiba sudah ada dan berdiri di hadapan kakeknya. "Mbah Kawul." Bagor mencium tangan wanita tua itu, layaknya seorang anak yang mencium tangan ibunya. "Sudah 40 tahun kamu masih ingat dengan janjimu," ucap Mbah Kawul. "Aku memiliki hutang budi padamu, Mbah," jawab Bagor. "Apakah kamu sudah memiliki semua harta dan kekayaan, Gor?" "Semuanya sudah kumiliki sekarang, Pak. Aku menjadi salah satu orang kaya di Surabaya," jawab Bagor padanya. "Syukurlah, kemana kita akan pergi?" tanya wanita tua tersebut. "Aku membeli sebidang tanah kosong di negara Siam. Aku akan mengantarmu ke sana. Di sana Mbah Kaul bisa tidur selama waktu yang diinginkan." "Aku harus tidur minimal 27 tahun. Kalaupun lebih dari itu juga tidak apa-apa," jawab Mbah Kaul. "Mari Mbah, ikut dengan saya." "Apakah Lasmi mengetahui ini semua?" Bagor menggeleng. "Selama ini dia tidak tahu dengan segala rencanamu." Mbah Kaul menyeringai jahat. Tujuannya mengambil jantung Kahina melalui tangan Lasmi telah tercapai. Artinya Kahina adalah keturunan tunggal terakhir yang akan mengembalikan dirinya bisa muda kembali, seperti awal dahulu dia mempelajari ilmu hitam.
Apabila tumbal terakhir tiada dapat, maka dirinya hanya tinggal tertidur selama 27 tahun di dalam tanah, agar dirinya saat bangun nanti kembali dalam keadaan cantik dan muda kembali. Apakah ada yang bertanya bagaimana bisa Mbah Kawul masih hidup, padahal dia sudah dibakar hidup-hidup dalam tabung penggorengan kopi pada saat itu? Jika kita mengingatnya dengan cermat, dengan kepala desa yang bersikukuh menyelamatkan Mbah Kawul sebelum dieksekusi. Iya, dialah yang diam-diam menyelamatkan Mbah Kawul. Ternyata tabung yang dibakar, isinya sudah diganti dengan kambing yang sudah dipotong, sehingga bau daging yang terbakar tetap tercium. Kepala desa tersebut adalah bagian dari anggota sekte yang didirikan oleh Mbah Kawul. Begitu juga dengan Bagor, dia adalah saksi hidup dan ikut dalam mengumpulkan jenazah tentara Kaigun di sungai. Di tempat itulah mereka melakukan ritual, meminta kekayaan pada iblis, sehingga usai dari acara ritual pemujaan malam itu, Mbah Kawul mengikat janji pada Gor Muda agar menjemputnya kembali di tempat itu. Sebab saat itu dia sudah mencapai kesempurnaan ilmunya. Bagaimana aku membawakan keturunanmu? Tanya Gor 40 tahun yang lalu. Kamu tunggu saja di rumah, dia akan datang ke sini sendiri padamu. Bawa dan tidurkan dia di atas altar, maka dengan sendirinya takdir akan terjadi. Setelah sampai di altar, aku sendiri yang membawanya. Dia akan meminta pulang dan antar cucuku kembali ke rumah dan jemput aku di tempat ini jam 8 di tahun 1982 pagi. Dan siapkan aku tempat untuk tidur. Setelah ini aku mau istirahat panjang. Pesan itu terngiang di telinga Bagor. Semua janji analis tentang kekayaan benar-benar terjadi. Bagor sudah menjadi salah satu orang terkaya di Surabaya. Saat tuan Belandanya terusir dari tanah Surabaya, dia pun menguasai semua harta sang majikan yang telah tewas dibantai oleh tentara Jepang. Sejak saat itu, Gor menjadikan analis sebagai orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Itulah mengapa janji itu selalu dia kenang. Bahkan apabila dia mati, dia sudah mencatat wasiat itu pada anak cucunya. Akan tetapi takdir membawanya kembali ke tempat itu. Gor masih diberi umur panjang. Sampai akhirnya di tahun 1982, Gor sendiri yang menjemput Mbah Kawul di tempat yang telah dijanjikan. Sementara itu di tempat lain, usai terjadi keributan besar, Lasmi menceritakan semua rahasia keluarga pada ibunya. Nasib kedua orang adiknya dia buka semua. Dosa yang telah dilakukan oleh Lekmin benar-benar membuat dua hati wanita itu menjadi sakit. Hilangnya makam Kahina membuat hati Lasmi begitu pilu. Sampai akhirnya 8 bulan kemudian, Lasmi pergi dari desa Sumberwangi untuk selamanya dan tidak pernah kembali lagi. Lasmi memutuskan pergi bersama suaminya merantau ke Pulau Kalimantan. Kalimantan menjadi pulau terakhir persinggahan keduanya. Lasmi dan suaminya memilih hidup dan menetap di kota Sampit, kota yang berada di pinggiran Sungai Mentaya. Kota yang menjadi surga bagi pendatang karena kota ini menjanjikan surga baru yang tidak ada di kota lainnya. Saat itu kota Sampit terkenal dengan industri kayunya yang terkenal hingga ke mancanegara. Lasmi yang sudah terlanjur membenci Lekmin tidak pernah ingin tahu lagi kabar bapaknya. Dia benar-benar memilih menghilang dan sama sekali tidak ingin kembali. Selama tinggal di Kalimantan, Lasmi mencoba berdamai dengan kesalahan di masa lalu. Dia mencoba hidup damai sampai akhirnya dia hamil kembali dan memiliki anak lelaki yang diberi nama seperti nama suaminya, yakni Kawan Suherman. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, Lasmi meninggal dunia. Sampai meninggal, Lasmi masih menyembunyikan rahasianya tentang kematian Kahina pada suaminya. Sedangkan Mbah Kawul memilih untuk tinggal di negara Thailand. Di sana dia mencoba menjadi orang biasa sampai akhirnya tiba masa Mbah Kawul meminta pengikutnya menguburkan dirinya, yakni ke dalam tanah sedalam 3 meter. Mbah Kawul meminta untuk dikubur hidup-hidup. Extra part menuju ke cerita berikutnya. Tahun 2020, pemerintah kota kerajaan Bangkok dihebohkan pada sebuah penemuan jasad wanita muda. Jasad tersebut tidak sengaja ditemukan di lokasi proyek pembangunan apartemen. Mayat wanita yang diperkirakan berusia 25 tahunan tersebut dibawa oleh sejumlah polisi menuju ruang otopsi. Akan tetapi para petugas otopsi yang mencoba menyelidiki kasusnya ditemukan dalam keadaan meninggal gantung diri di sebelah jenazah.
Ada yang aneh dengan jenazah yang ditemukan petugas di pinggiran kota Bagok semalam. Seorang petugas dari bagian kriminal melaporkan pada kepala kepolisian setempat. Anehnya pada bagian yang mana? Mayat itu seperti orang yang sedang tertidur, tetapi saat diselidiki secara mendalam tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Lalu artinya, petugas kepolisian di bidang kriminal tersebut hanya menggeleng kepala. Coba lakukan penyelidikan kembali. Tapi petugas forensik tidak ada yang berani menyelidiki jenazah itu kecuali Dr. Jit. Apakah Jit mau? Iya Pak, dia mau. Tetapi Dr. Jit meminta selama proses otopsi dijaga dan dikawal oleh banyak orang. Dan dia juga meminta izin untuk dibolehkan membawa salah seorang dokter forensik asal Indonesia sebagai rekannya bekerja. Kenapa harus membawa dokter asing? Apakah dokter itu utusan dari Duta Besar Republik Indonesia? Bukan Pak, dokter tersebut adalah turis dan kebetulan berteman dengan Dr. Jit saat masih sekolah dahulu di Indonesia. Kepala polisi itu terdiam sejenak sebab tidak mudah mengizinkan orang asing menyelidiki kasus kematian warga negaranya. Bila tidak diizinkan, Dr. Jit menolak untuk mengotopsinya. Baiklah, aku izinkan. Tapi apabila terjadi sesuatu dengan rekannya, kita tidak ikut campur. Sebab kehadirannya di negara kita hanya sebagai turis, bukan sebagai tenaga ahli asing. Siapa? Tugas akan saya sampaikan. Petugas yang melapor tersebut berbalik badan keluar dari ruangan atasannya. Kemudian kepala kepolisian memanggilnya kembali. Iya Pak. Siapa nama rekanan Dr. Jit itu? Namanya? Petugas tersebut mencoba mengingat. Sebentar Pak. Dia pun mengambil kertas dalam kantongnya dan mengeja nama dokter tersebut. Namanya Randa Razimal Aktaf. Dan sekian ending dari cerita kali ini. Terima kasih Mang Ripan ucapkan kepada Kak Fathia Galin yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan tak lupa Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita selanjutnya yang masih berhubungan dengan cerita ini. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.